Wa tasyarrafal wadi'i, engkau menghormati orang-orang yang hina atau rendah atau miskin. Wa taharraral abida, engkau memerdekakan budak. Wa ta'wi al-gharibi, wa ta'wi al-ghariba, kamu menolong orang asing. Wa tu'inul faqira, serta kamu menolong orang fakir. Wa tazidu li ahli syaraf syarafan, engkau menambahkan kemuliaan kepada orang yang mulia. Walis sayyidi sa'udan, dan engkau memberikan penghormatan kepada orang yang terhormat. Nah, kemudian disebutkan dalam Bahar Kamil, ini agak nyanyi sedikit, sastra orang Arab, namanya Bahar Kamil. Fa'ulun ma fa'ilun, fa'ulun ma ilahilas tulil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi, dunubi mis lu'adadir limali, fadan biza idun kaifah timali. Lalu kemudian dinyanyikan dalam bahasa Arab untuk membaca syair. Ikhfad lisanaka anta kula fatabtali, innal bala wal muwakkalun bil mantiki, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Nah, itu wazan fi'ilnya. Itu belajar dulu di pesantren kayak gitu, tapi sekarang sudah nggak banyak diajarkan kan gitu. Itu ilmu sastra, Pak. Ikhfat lisanaka antakula fatabtali, ikhfat, jaga lisanmu, antakula, dari berkata, fatabtaliya, maka kamu akan mendapatkan bencana. Innal bala'a, sesungguhnya ujian itu atau bencana itu, muwakkalun bil mantiki, diwakilkan atau disebabkan karena perkataan. Wahya al asratu khisalin afdalun minal mali, afdalun minal mali, yang 10 tadi lebih utama daripada harta. Wa ghirzun minal khaufi, dan benteng dari ketakutan. Wa iddatun fil harbi, dan persiapan untuk berperang. Wa bada'atun hinna yurabbah, serta barang dagangan untuk mendatangkan keuntungan. Wa hiya syafi'atun hinna ya'tarihil haul, dan 10 perkara tadi adalah penolong ketika di hari mencekam. Wahia daliluhu hinna yantahi bihil yakin, yaitu ketika seseorang mati, ia akan menjadi petunjuk. Ilan nafsi, kepada jiwa. Wahia sitrotun hina la yasturuhu saubun, dan ia adalah penutup ketika tidak ada pakaian. Apa amalan hikmah kebijakan tadi? Isinya nggak enak semua. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tahyal qalba al-mayyita, menghidupkan hati yang mati. Menghidupkan hati yang mati itu apa? Hati yang mati itu sama dengan hati yang keras, hati yang ditutup oleh Allah, hati yang kemudian nur Allah tidak bisa masuk. Apa? Amal soleh. Menghidupkan hati yang mati itu amal soleh. Lah kok kemudian sulit dikasih petunjuk kan gitu, sudah didatangin kiai, sudah datang nyari ke sana, hatinya kok masih ingkar saja. Oh, berarti amalnya kurang soleh. Apa itu? Ya karena ngikutin syahwat harta, tahta, wanita, sibuk terus ngikutin itu, akhirnya hatinya keras gitu. Pokoknya kalau orang itu sering melakukan perkara maksiat, alamat nasihat tidak akan pernah masuk. Itu aja. Nah, itu namanya hati yang mati. Yang kedua, watu jalisul masakin, kumpulnya sama orang-orang miskin, kan gitu. Kalau kumpulnya sama circle-nya sama orang-orang kaya, ya kapan syukurnya? Nah, orang-orang kaya itu kan kalau makan itu kan, nah, ditunjukin Pak kuncinya Pak Jiru. Hatinya kena nggak, Pak? Hatinya kena nggak? Mari HP-nya diperlihatkan iPhone terbaru, kan gitu. Kita yang kemudian
ban motor aja belum bisa ganti, terus gimana kumpulnya kayak gitu. Loh yang kayak gitu tuh. Nah circle-nya, kalau circle-nya orang-orang kayak gitu ya panas terus yang diomongin proyek untungan 1 miliar padahal bedabrus kan gitu, karena belum disunat pejabat kan gitu. Kayak gitu kok hatinya suruh ternyuh, suruh empati, kagak, isinya hasut sama dengki itu semua. Kemudian watak taki majalisal muluk, menjauhi apa ya, circle para muluk, para pejabat. Paham nggak Pak? Kayak gini ini permainan di proyek. Yang notaris temennya pejabat, kepala kantor BPN. Yang biaya cukai apalagi kan gitu kan. Yang kemudian yang punya sekolah yang terafiliasi baik ke Depdiknas atau Depak ya kan, temennya ya kakan menak, kakan Depak kan gitu. Kenapa? Kalau ada urusan pindahan jabatan itu gampang kan gitu. Nah, kakan Depaknya, kakan menaknya itu kemudian gandeng ormas untuk kemudian jadi benteng kan gitu, agar korupsinya tidak ketahuan kan gitu.